bahwa BHP dan BHR ini adalah diatur di dalam Perbup nomor 34 tahun 2019. Pada waktu itu di Perbup ditulis bahwa BHP dan BHR ini minimal 10% dari PAD Kabupaten Subang, jadi pendapatan asli daerah Kabupaten Subang. Kemudian karena pada waktu itu para kepala desa membandingkan dengan kabupaten lain yang total jumlahnya betul sudah sampai 10%. Malah saya dengar di Purwakarta dan Karawang itu sudah 13%. Naik ya? Sudah 13% dari PAD kabupaten. Nah, sedangkan di Subang ini yang saya tahu hanya hitungannya hanya sampai 6% waktu itu. Belum sampai dengan 10%. Tapi masih jauh, tapi kebetulan Pak Bupati alhamdulillah waktu soal kita semua para kepala desa pengurus abdesi menyetujui bahwa insya Allah akan memberikan 10% dari PAD Kabupaten Subang. Nah, bagaimana sih cara pengaturan BHP ini? BHP ini menjadi kewenangan penuh dari kepala desa untuk menggunakan anggaran ini. Sesuai dengan Perbup 34 ini, dan kemudian banyak dari desa-desa itu menggunakan PHP ini adalah untuk insentif, tepatnya insentif ya. Kalau operasional itu nanti harus ada laporan juga. Ada laporan operasional itu. Tepatnya insentif untuk kepala desa, perangkat desa sampai dengan aparatur desa. Kalau desa kami ini kemarin kita gunakan insentif kepala desa, kemudian perangkat desa dan aparatur desa, RT, RW, kadus semua kita kasih insentif dari BHP. Sisanya kami gunakan untuk yang kemarin itu untuk servis, pembayaran servis mobil operasional desa. Dan kebetulan kami juga gunakan untuk pembangunan. Pembangunan itu tidak perlu harus infrastruktur yang notabene jalan gitu, tidak. Tapi karena itu kewenangan lagi dari kepala desa ya, saya gunakan untuk hal-hal yang memang sifatnya urgent ya, kayak membuat drainase yang rusak, kemudian membuat bronjong supaya bisa menahan aliran air yang begitu deras dari atas ke daerah. Ada itunya juga, buktinya juga kita buat untuk bronjong. Boleh kita lihat nanti ya? Boleh, silahkan. Itu Pak Harun. Oke, untuk 2022 ini kan berapa nilai dari penghasil untuk 2022 kemarin ya? 2022 kemarin itu desa Jalan Cagak sekitar 96 juta, 94 juta itu kalau nggak salah, sekitar segitulah. Dari awal hanya 39, kalau paling banyak 54 juta, karena memang ditaikan lagi persentasenya, tapi belum mencapai 10% dari PAD Kabupaten. Belum mencapai ya? Belum. Terus ini kan banyak pesan kemarin juga Pak Haji Lili, terus Asda 3, Pak Ahmad Sobari mengatakan diamanatkan lah apa yang sudah diberikan oleh Pemkab Subang itu dipampang untuk biar masyarakat menurut Pak Buku gimana? Jadi gini Bang Harun, itu sudah menjadi keharusan, dan Kementerian Desa pun mengharuskan setiap desa untuk memangpang APBDes dan APBDes desa masing-masing. Anggaran yang masuk ke desa kemudian digunakan untuk apa, itu harus diperjelas di APBDes dan dipampangkan. Nah, kebetulan desa kami ini semua uang yang masuk ke kas desa itu kami pampang. Tadi saya lihat itu tadi BHP juga kan ada. Itu ada papan tulis lihat angkanya. Kebetulan BHP yang kemarin itu ada perubahan kan. Ya, Pak Bupati itu ada perubahan dengan Perbup nomor 321 tahun 2022, dan itu APBDes-nya belum kami ubah di sini mah. Tapi kalau APBDes yang laporan ke Dinas Pemerintahan Desa sudah kita ubah. Jadi itu sudah menjadi keharusan, dan itu adalah informasi ketentuan publik.
warga pun saya yakin warga kami sudah tahu BHP itu apa gitu. Dan saya ke para RT pun saya bilang bahwa ini bapak-bapak mendapatkan uang ini adalah dari bagi hasil pajak. Saya kasih tahu. Oh, diumumkan ya. Silakan RT RW saya masih tahu kalau ditanya. Karena saya tidak saya terbuka gitu. Karena terbuka itu biar mereka tahu, jangan sampai nanti ada sudon dari pihak perangkat desa sendiri itu ke kepala desa. Jadi saya terbuka. Pak Kuku kan di bidang abdesi ini kan sebagai hukum ya, di bidang hukum ya. Ya. Ini melihat banyak di desa-desa itu belum terpampang itu angka-angkanya tuh. Itu Pak Kuku sendiri menanggapi hal ini gimana? Saya juga baru tahu ya, karena yang saya tahu Bang Harun, yang saya tahu itu biasanya setiap desa itu memampang APBDes. Dari semua APBDes itu adalah semua uang yang masuk ke kas desa. Tidak akan ada desa yang tidak memampang APBDes itu disebutkan gitu yang nggak akan. Nah ini saya baru tahu. Ya, jika ada kabar seperti itu gimana Pak? Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh karena sekali lagi balik lagi ke transparansi gitu kan. Karena kita itu sekarang diamanatkan oleh Pak Presiden, diamanatkan oleh Kementerian Desa bahwa harus terbuka terhadap publik. Gitu, apa saja yang masuk, uang apa saja yang masuk ke desa dan digunakan untuk apa saja. Kita bukti tadi lihat kan? Iya, itu jelas banget tertib. Tertib banget itu ada angka-angka yang segala macam. Insya Allah, dan saya yakin para kepala desa pun sudah tahu kewajiban mereka. Nah, kalaupun ada, nanti mungkin akan saya klarifikasi. Dan terima kasih informasinya kepada rekan-rekan dari Iwo. Saya ini baru tahu ini bahwa ada desa yang tidak memampang bahwa BHP itu sampai berapa. Iya. Saya baru tahu. Nah, itu dari pihak abdesi sendiri akan gimana mengingat nanti ada beberapa desa yang Nanti akan saya cek juga informasi ini dan kemudian akan saya rapatkan dengan ketua abdesi dengan pengurus abdesi. Karena saya dalam hal ini juga tidak bisa sendiri, tidak bisa sorangan. Mudah-mudahan nanti hasilnya seperti apa akan saya kasih tahu. Tapi seandainya rekan-rekan mau mengecek ke tiap desa, biasa nggak akan menghalangi. Silakan, itu kewenangan dari pihak media. Apa untuk menginformasikan setiap hal-hal yang ada di desa. Jadi saya tidak akan melarang ya, silakan saja. Itu hak saudara-saudara. Karena untuk berita dan saya berharap ingat sesuai dengan motonya, Iwo harus berimbang beritanya. Nah, terkait statement mantan ketua Pak Abdesi Pak Haji itu sudah betul apa yang disampaikan Pak Haji seperti itu. Karena memang kewenangan desa dan alhamdulillah mungkin Pak Haji itu masih infrastrukturnya masih banyak yang kurang, ya kemudian oleh Pak Haji digunakan. Itu kewenangan Pak Haji. ada ini teguran nggak sih ketika ada teguran desa ya, dari abdesi sendiri? Kalau dari APBD tidak ada. Dan ini uang BHP ini jangan dikira tidak diperiksa. Ini diperiksa oleh Irda. Jadi Irda itu semuanya periksa Pak. Dana desa, ADD, alokasi dana desa, kemudian BKUDK, BHP, semua uang yang masuk ke desa itu ditanya. Jadi ketika di kas desa itu masuk uang aliran dari mana, itu Irda akan menanyakan. Jadi jangan dianggap bahwa ini tidak diperiksa oleh Irda. Periksa. Terima kasih Pak Ku, semoga sehat. Sama-sama Pak Harun. Terima kasih untuk pertemuannya. Ya. Yang akan direncanakan pembangunan pada waktu 2022. Sumber dananya dari mana saja jelas. Dana desa 1941, alokasi dana desa dari ADD semua untuk honor, banpros, BKUDK, dan yang terakhir BHP.
Ini sebelum perubahan ya. BHP sebelum perubahan yang tahun 2020. Nah, nanti ini akan dibuat realisasinya setelah APBDes yang 2023 naik. Kita buat lagi nanti pamflet seperti ini. Nah, ini adalah realisasi